Pemirsa, mungkin Anda masih ingat beberapa pekan lalu penyanyi muda berbakat Andin sempat diberitakan dekat dengan presenter muda Irfan Hakim. Saat itu Andin dan Irfan mengakui hubungan yang terjalin di antara mereka hanya sebatas sahabat saja dan tidak tertutup kemungkinan jika hubungan itu menjurus ke arah yang lebih serius. Namun pada hari Minggu kemarin, Andin kepergok sedang jalan bareng dengan pria lain bernama Desta yang juga drummer grup musik Club 80s. Berikut penuturan Andin dan Desta. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang memenuhi kehausan Anda akan informasi selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan, karena tim Cek dan Dicek telah mempersiapkan berbagai informasi terhangat selebriti yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Agnes Monica tidak henti-hentinya digosipkan. Kali ini Agnes digosipkan berpacaran dengan penyanyi dan pemain sinetron yang usianya lebih muda dari Agnes, yaitu Reza Herlambang. Penyanyi imut Andin kedapatan jalan bareng dengan personil Club 80s Desta. Apakah mereka pacaran? Simak berita ini bersama sejumlah berita hangat dan menarik lainnya yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Sejak diketahui berada di apartemen milik bintang sinetron pendatang baru Angel Elga Minggu dini hari 2 pekan lalu, banyak yang beranggapan ada hubungan istimewa antara Angel dengan Raja Dangdut Rhoma Irama. Tapi kepada setiap media yang menanyakan hal itu, keduanya membantah. Untuk mengetahui seperti apa sebenarnya hubungan yang terjadi antara Rhoma Irama dan Angel Elga, simak liputannya. Cantik dan ngetop, itulah Agnes Monica. Tidak heran jika ia kerap diisukan gonta-ganti pacar dengan sejumlah selebriti pria. Sekarang ini Agnes dikabarkan tengah dekat dengan penyanyi Reza Herlambang. Tentang isu kedekatan mereka, Agnes dan Reza akan memberikan klarifikasinya. Pemirsa, sepertinya gosip tidak pernah lepas dari diri artis Agnes Monica. Setelah sempat diberitakan berpacaran dengan Syahrul Gunawan, Indra Bruggman, pesulap Alford, Roger Danuarta, dan terakhir dengan mentalis Deddy Corbuzier, baru-baru ini Agnes kembali diberitakan santer tengah berpacaran dengan penyanyi dan bintang sinetron muda bernama Reza Herlambang. Kabar yang berhembus di luar, hubungan Agnes dan Reza itu sudah sampai pada tahap yang cukup serius. Sebagai bukti keseriusan itu, mereka ternyata dikabarkan sudah beberapa kali jalan bareng di tempat-tempat umum. Mereka juga sudah terlalu sering kedapatan saling menunggu ketika di antara mereka sedang syuting atau manggung. Seperti beberapa waktu lalu misalnya, Agnes dikabarkan pernah menunggui Reza yang kebetulan sedang manggung di sebuah tempat. Dan untuk memastikan kebenaran kabar ini, berikut pengakuan mereka kepada Cek dan Dicek. Nggak benar banget, nggak sama sekali nggak ada hubungan apa-apa. Kalaupun ya itu, bahkan aku nggak sempet mikir soal itu. Hubungan aku sama Agnes temen biasa aja, temen baik. Ya tapi orang nilainya mungkin gimana gitu. Ya mungkin karena aku juga suka jalan sama dia juga, suka jalan bareng sama dia, suka ya kalau kita sih teman aja. Agnes dan Reza sebenarnya sudah saling kenal ketika sama-sama bermain di sinetron Pernikahan Dini. Ketika itu nama Reza memang tidak sepopuler Agnes, sehingga Reza tidak begitu dikenal publik ketimbang Agnes. Dan dengan munculnya gosip ini, apakah memang ada orang yang sengaja menghembuskannya agar nama Reza bisa dikenal publik sehubungan Reza akan meluncurkan album terbarunya? Aku nggak mau ngomong kayak gitu ya, nggak berani aku ngomong kayak gitu. Biar dia sama Tuhan aja yang tahu. Cuman aku percaya dia bukan orangnya kayak gitu kok. Dia model orangnya enggak. Ya menurut pandangan aku bukan orang yang kayaknya bisa ngehalalin segala cara ya buat populer. Aku kalau misalnya ke PSP ya nanti aku gimana dompleng perlu digosip. Enggak, aku tuh nggak ada niat untuk gimana. Pokoknya kita jalan ketemu bareng gitu loh. Kalau itu juga kesempatan sebenarnya teman aku tuh yang dekat sama teman dia gitu. Jadi kalau teman aku lagi jalan kebetulan ada aku ya ketemu dia gitu. Jika semua itu tidak benar, lantas seperti apa hubungan mereka yang sebenarnya? Kalau kita kerja sama bareng seseorang nggak tentu ada hubungan dong gitu kan. Iya memang sih ada planning pengen duet sama Agnes atau siapa. Pengen lah, siapa sih yang nggak pengen duet sama dia gitu. Tapi memang kesempatannya belum ada sekarang gitu. Mungkin next time album kedua atau gimana gitu. Jadi hanya hubungan kerjasama ya. Tentang munculnya gosip ini, kira-kira apakah mereka tahu faktor penyebabnya? Mulainya itu gara-gara katanya aku sering kelihatan jalan bareng sama dia. Padahal tuh
Enggak gitu, padahal aku sama Jennifer, sama Nadia, sama dia juga. Jadi bareng-bareng gitu loh, bukan cuma nama dia. Jadi cuman nggak tahu lah, biasa. Wartawan lagi nganggur. Ya aku nggak tahu, tiba-tiba pada satu acara gitu aku lagi jalan, lagi pas ada dia juga ketemuan, kita nggak ngerti, benar-benar nggak direkayasa untuk ketemuan gitu, benar-benar pas kita benar-benar mendadak ketemuannya, ya udah tiba-tiba di situ ada teman-teman wartawan, ya saya ke gap dan saya tidak bisa kemana-mana akhirnya, dan timbullah gosip itu gitu. Apakah dengan adanya berita ini mereka kemudian merasa dirugikan? Ya biasa aja lah, namanya gosip. Siapapun juga bakal dirugiin kalau gosip kan. Kenapa sih nggak gosipin gue sama Vin Diesel gitu kan, asik tuh. Kalau itu gue nggak nolak. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, mungkin Anda masih ingat beberapa pekan lalu penyanyi muda berbakat Andin sempat diberitakan dekat dengan presenter muda Irfan Hakim. Saat itu Andin dan Irfan mengakui hubungan yang terjalin di antara mereka hanya sebatas sahabat saja dan tidak tertutup kemungkinan jika hubungan itu menjurus ke arah yang lebih serius. Namun pada hari Minggu kemarin, Andin kepergok sedang jalan bareng dengan pria lain bernama Desta yang juga drummer grup musik Club 80s. Berikut penuturan Andin dan Desta saat dipergoki ketika menghadiri acara Katakan Cinta 3 Gathering di Lounge The Edik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Udah lama aja gak ketemu dan kayak mesti banyak gitu yang kayak diceritain gitu ya. Desa juga yang mau cerita sesuatu ke aku juga yang mau cerita ke Desta. Terus akhirnya yang, oh ya nanti diundang ya gitu. Oh ya udah datang gitu. Terus ya dulu sih emang kita juga deket sih ya. Diakui oleh pasangan Desta dan Andin, sudah setahun yang lalu mereka saling kenal, persisnya pada saat acara pemilihan gadis sampul di Fashion Cafe Jakarta. Lantas apa yang membuat mereka saling mengagumi? Nggak tahu ya, Andin dari dulu gue ngeliatnya image Andin tuh bagus gitu. Gue ngeliat Andin tuh seorang yang dengan suaranya yang menggoda apa namanya, suaranya yang pokoknya orangnya kayak gitu. alah ya pokoknya suaranya bagus banget sih menurut gue gitu. Jadi gue dari dulu kagum sama dia gitu. Terus pas ternyata anaknya juga enak diajak curhat, ngobrol-ngobrol juga enak, ya begitu deh. Desta itu orangnya gini, gitu. Terus ya cincinnya gede loh. Iya, jadi waktu pertama kali kenalan juga bukan yang halo Andin, Desta, nggak yang kayak gitu, langsung kayak celah-celahan gitu. Iya ini apa nih orang nih yang gitu-gitu, kayak ya udah. Terus waktu itu kayak telepon, terus yang waktu kayak pertama kali jalan bareng gitu yang kayak ke Plaza Senayan, aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba Desta yang tiba-tiba curhat gitu, iya Nindin, gue gini gitu. Katanya ternyata dia emang orangnya senang curhat. Pemirsa, selain memergoki penyanyi Andin yang jalan bareng dengan drummer Club 80s Dedi Mahendra Desta atau Desta, Cek dan Dicek juga menemui pria bernama Adityo Nugroho yang terpilih sebagai pejuang terfavorit dari 10 pejuang favorit pilihan pemirsa tayangan Katakan Cinta yang disiarkan di RCTI. Lantas bagaimana perasaan Adit dengan terpilihnya sebagai juara pertama mengalahkan pejuang-pejuang favorit lainnya? Jujur aja gue nggak ngira, karena untuk dari segi kualitas yang lain juga lebih baik gitu. Gue mikir kayaknya gue ya segitu-segitu aja deh. Kalau dilihat dari yang lain sih kreativitasnya yang lain lebih banyak. Seperti diketahui dalam acara Katakan Cinta itu sendiri, seorang pejuang wajib menyatakan cintanya kepada lawan jenisnya alias melakukan penembakan kepada sasarannya. Pada tayangan perdana Katakan Cinta tanggal 19 Januari 2003, Adit menyatakan cintanya kepada Anggia, mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Namun sayang, setelah penembakan itu justru bukan Anggia lah yang menjadi pacarnya saat ini. Bukan. Oh, bukan lain lagi. Bukan lain yang lagi. Sekarang siapa namanya? Sekarang namanya Cica. Cica. Ya. Ditembak di mana? Tembaknya di rumah aja kali ya. Itu aja gue gemeternya setengah mati gitu. Nggak pakai pengobatan aja. Nggak pakai pengobatan. Ya pokoknya intinya gue udah nyoba. Ya kayak apa sih jadi orang gila, anak muda gila tuh kayak apa sih, gue udah nyoba sekali ya rasanya kayak gitu ya. Terus gue untuk nembak kedua ya kayaknya biasa aja deh ngomong.
Pemirsa, konser Lelaki Super malam minggu kemarin di Jakarta Convention Center baru saja usai. Secara umum konser yang diprakarsai oleh Guru Soekarno Putra itu berjalan sukses, aman, lancar, dan dipadati ribuan penonton dari berbagai kalangan. Puluhan artis seperti Shanti, Peggy Melati Sukma, Dewi Gita, Vina Panduwinata, dan banyak artis lainnya tampak hadir malam itu. Mereka yang hadir memang ingin menyaksikan sisi lain dari para penyanyi pria yang tampil di konser itu.